Nanti kapan saya liatin. Cuman motifnya. Motifnya khas kayak kita lah. Kalimantan itu kan ada Pengusaha batik di Balikpapan, Kalimantan Timur harus berjuang di tengah penyebaran COVID-19. Pasalnya, sejak beberapa bulan terakhir mereka harus membatasi produksi batik karena lesunya jumlah pemesanan maupun permintaan dari konsumen. Salah satunya rumah batik Aniera yang ikut terdampak, di mana produksi hanya menyesuaikan dengan jumlah permintaan yang datang dan menyesuaikan dengan ketersediaan bahan baku. Bahkan pada Sabtu sore tampak nyaris tidak ada aktivitas produksi batik tulis, yang tampak hanya pengerjaan batik cetak. Selama pandemi ini kami banyak sekali mengalami penurunan kan. Kalau sebelumnya kami lumayan, alhamdulillah lah ada aja. Sekarang ini hampir benar-benar stuck gitu loh. Karena untuk sekolahan pun juga dipending kan, karena belum adanya kejelasan untuk masuk sekolah secara offline kan, karena selama ini masih online, jadi mereka tidak berani juga untuk memesan baju seragamnya. Ada kalau misalnya yang kami punya masih ada sekarang stoknya berapa yang kami bisa ya kami kerjakan, tapi kalau enggak ya enggak. Kalau misalnya kayak anu itu misalnya ada yang kainnya beda gitu ya, yang tidak harus itu dan kami ada sih ya kita kerjakan gitu. Ya misalnya kayak kemarin itu ada jilbab kan tidak saya tidak pakai bahan yang sama dengan untuk baju itu, jadi masih kita bisa kerjakan. Tapi hampir rata-rata sekarang banyak orang sekarang pilihannya mesti karena ini fashion itu yang sekunder ya, otomatis mereka lebih bertahan untuk yang primer dulu, kebutuhan primer mereka masing-masing kan gitu. Sana sekarang di pandemi ini artinya memang seperti usaha printing plus batik memang agak menurun dibanding sebelum pandemi. Tapi artinya karena kebutuhan yang mesti tetap ada itu adalah seragam sekolah, dan sebagian juga komunitas, dan sebagian lagi pegawai. Jadi di sini mereka tuh rata-rata menggunakan kain, yaitu tadi dari harga yang paling bawah itu adalah mikro sampai di satin, woolfish. Jadi kisaran harga kalau kita berbicara harga dari mulai terendah 50.000 sampai 125.000 itu kita bicara kain. Nah nanti yang biasanya untuk komunitas dan karyawan kantor dan lain itu biasanya mereka tuh hanya memesan kain dan menjahit sendiri. Tapi kalau untuk sekolahan, kebetulan kita melayani sekolah sebagian di Balikpapan, kita otomatis langsung ke jadi baju, karena dan harga itu sudah ditentukan oleh dinas pendidikan. Jadi harga ya kita sudah ngikutin mereka saja. Jadi sementara itu yang bisa kami kerjakan, artinya di dalam pandemi itu batik printing. Jadi sementara batik cap, batik tulis, nah, karena juga sementara kita order hampir tidak ada, terpaksa karyawan otomatis kita rumahkan dulu. Jika memang ada pesanan baru mereka kita panggil. Meski begitu, pelaku usaha batik tetap mencoba bertahan untuk berharap kondisi perekonomian kembali pulih dan stabil. Pasalnya mereka mengandalkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari usaha ini. Paulina Jaru, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.